Dengan keingintahuan mereka yang sangat meningkat, ketiganya segera mencoba menggunakannya dalam formasi racun, tidak dapat menahan napas dalam kekaguman atas cakar dewa terbang yang rumit. Terutama kualitas bahan dan pengerjaannya membuat mereka semakin menyukainya. Sekarang Flander tidak perlu khawatir berurusan dengan makhluk roh di luar, cahaya licik melintas di matanya, dengan suaranya yang terdengar berkata kepada Tang San, "Ku bilang San kecil, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Tang San cerdik, wajahnya segera menunjukkan ekspresi tersenyum. Tidak masalah, selain cakar dewa terbang ini, ada hal lain yang baik-baik saja. Flander segera tersedak kata-kata berikutnya. Di samping Liu Erlong memandang dengan jijik pada Flander, dan Anda menyebut diri Anda seorang guru, Anda sebenarnya menginginkan barang-barang anak-anak. Little Sun, bagaimana kalau begini, Guru Erlong akan berdagang denganmu. Nanti kau memilih makhluk roh di luar dan memberitahuku, aku akan menangkapnya untukmu, dan setelah itu kau membuatku menjadi dewa terbang. Karena sosok Liu Erlong berbeda dari manusia dan lebih jeli daripada Flander, dia menemukan bahwa setiap cakar dewa terbang berbeda, segera memahami bahwa benda ini dibuat sesuai ukuran. Flander tidak menyerah, dan tanpa menunggu Tang San angkat bicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, "Apa yang bisa kamu tangkap? Jangan bilang aku tidak bisa." Little Sun, saya juga akan memesan di muka. Saya juga kakak laki-laki guru Anda, jadi berikan saya bagian ini. Melihat Flander, lalu Liu Erlong, Tang San tertawa dalam hati. Sebenarnya, tidak heran jika Flander dan Liu Erlong begitu tertarik dengan cakar dewa terbang ini. Benda ini sangat praktis, dan terlebih lagi, di saat-saat penting ini bisa menjadi penyelamat. Kualitasnya luar biasa, sangat tahan lama, saat dikenakan di lengan tidak terasa merepotkan, tidak lebih dari pelindung pergelangan tangan. Berat badan itu pada dasarnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Tak berdaya, Tang San hanya bisa berkata, "Baik." Namun, membuat benda ini membutuhkan banyak waktu. Setelah turnamen Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kali ini selesai, saya akan membuatkan satu untuk setiap guru. Flander tertawa terbahak-bahak, "Baiklah, kalau begitu guru akan menjadi tidak sopan. Erlong, Wuji, kami akan melakukannya. Little Sun, pilih saja salah satu dari makhluk roh ini di luar. Kami akan menangkapnya untukmu." Grandmaster di samping melihat penampilan Flander yang mencapai ambisi rendah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi juga tidak mengatakan apa-apa. Tang San berkata, "Bantu Rongrong menangkap satu dulu. Saya tidak terburu-buru, saya masih akan mengamati sedikit." Flander mengangguk, berkata, "Itu juga bagus. Grandmaster, apakah Anda melihat sesuatu yang relatif bagus untuk cincin roh keempat Rongrong?" Tang San adalah murid Grandmaster, dan Flander secara alami dapat menanyakan pendapatnya secara langsung, tetapi yang lain masih mengikuti pendapat Grandmaster tentang yang paling cocok. Tatapan Grandmaster menyapu makhluk roh yang melotot seperti harimau di luar, dan mengangkat tangannya, dia menunjuk ke salah satu di antara mereka. 3 kemampuan Rongrong sebelumnya secara terpisah meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kekuatan roh. Kemudian, terutama kemampuan roh keempat ini harus meningkatkan pertahanan. 4.000 tahun atau lebih Unicorn Armored Beast itu relatif cocok. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah yang ditunjukkan Grandmaster, melihat makhluk roh berbentuk seperti buaya. Tubuhnya tidak terlalu besar, panjangnya sekitar 5 meter, kepala dengan 4 mata, 4 anggota badan setebal dan kokoh seperti ember. Fiturnya yang paling menonjol adalah seluruh tubuhnya ditutupi dengan armor pelat hitam. Setiap pelat baja kira-kira seukuran telapak tangan, tampak sangat tebal dan tahan lama. Grandmaster merendahkan suaranya, binatang lapis baja unicorn terutama terspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, ia memiliki kekuatan yang sangat besar, dan mengandalkan pertahanannya yang menakjubkan itu secara praktis dapat mengabaikan sebagian besar serangan dari makhluk roh dengan usia kultivasi yang sama. Kalian bertiga memiliki pekerjaan terbaik bersama untuk mengamankannya. Kata-kata Grandmaster secara alami meyakinkan, dan tatapan trio Flander secara bersamaan tertuju pada binatang lapis baja unicorn itu. Melangkah ke depan, dalam sekejap jarak telah mendekat hingga 30 meter, Flying God Claw secara bersamaan menembak, cakar baja menyebar di udara. Dalam sekejap ribuan tahun Unicorn Armored Beast telah ditangkap dengan akurat. Flander dan yang lainnya hanya merasakan sedikit sentakan di pergelangan tangan mereka saat aksinya selesai. Kualitas taktil dari cakar dewa terbang sangat bagus, seperti tangan asli yang terbuka lebar. Tapi, sebagai pembuat cakar dewa terbang, pupil mata Tang San berkontraksi. Karena, 3 cakar dewa terbang yang mendarat di Armored Beast Unicorn secara tak terduga tidak dapat menembus armornya. Meskipun masing-masing meraih pelat baja, mereka tidak dapat menembus sedikit pun.
Faktanya, dengan kekuatan mekanik dan ketajaman Flying God Claw sendiri, bahkan logam atau batu pun bisa dengan mudah ditusuk. Dari sini bisa dilihat betapa abnormal pertahanan 1000 tahun Unicorn Armored Beast ini. Tidak heran itu akan bercampur dengan makhluk roh 10.000 tahun, yang akan memiliki sedikit minat pada tulang sehingga sulit untuk digerogoti. Tanpa menunggu binatang lapis baja unicorn berjuang, trio Flander menghembuskan napas secara bersamaan, kekuatan roh mengembun dalam sekejap dan dilepaskan. Meskipun binatang lapis baja unicorn itu sangat kuat, mengendalikan cakar dewa terbang di tubuhnya adalah 3 kekuatan tingkat sage roh dengan lebih dari ke-70 kekuatan roh peringkat. Bagaimana kekuatan mereka yang meletus seketika bisa dilawan oleh monster roh 1000 tahun? Tubuh sepanjang 5 meter terlempar langsung ke udara, membalik ke arah mereka. Suara Grandmaster bergema pada saat yang tepat ini, kelemahannya ada di dalam mulutnya. Hanya dari sana bagian dalam tubuhnya bisa terluka. Pelat baju besi di bagian lain tubuhnya setengah tebal dari tubuhnya. Pertahanannya bahkan lebih abnormal dari sekitar 10.000 tahun makhluk roh. Untungnya itu tidak memiliki kemampuan serangan tertentu. Pengingat Grandmaster jelas tepat. Menyaksikan binatang lapis baja unicorn berjatuhan dari langit, Liu Erlong melompat dengan ganas. Sebagai sudut pembantaian segitiga besi emas, yang paling dia sukai adalah jenis lawan yang bisa menerima pukulan. Hanya ini cukup untuk membiarkan sisi berbau darahnya keluar. Zhao Wuji dan Flander secara bersamaan menarik cakar dewa terbang mereka. Flander berteriak keras, "Erlong, ada banyak anak di sini, jangan membuatnya terlalu berdarah." Mengerti. Liu Erlong setuju. Dia telah mencengkeram ekor binatang lapis baja unicorn 1000 tahun dengan satu tangan, dan dengan menggunakan kekuatan dia secara tak terduga memutar seluruh sepanjang 5 meter, dengan berat lebih dari 1000 jin binatang lapis baja unicorn ke udara. Hong, kelopak mata semua orang tanpa sadar bergerak secara bersamaan, dan makhluk roh di luar formasi racun juga tampak diam sejenak saat tanah bergetar. Binatang lapis baja unicorn itu dengan pertahanannya yang mencengangkan benar-benar telah terhempas ke tanah oleh kekuatan brutal Liu Erlong. Hanya sebagian jika ekornya menjulur di atas permukaan, dipegang di tangan Liu Erlong. 7 iblis Rek akhirnya melihat ekspresi tersenyum di wajah Liu Erlong, dan menurut perhitungan mereka, ini seharusnya adalah senyuman iblis. Meskipun binatang lapis baja unicorn memiliki pertahanan yang tinggi, dengan tubuhnya yang sangat besar terlempar dengan sangat keras, bahkan jika tidak terluka, dia akan tetap bingung. Lebih lanjut menambahkan bahwa itu sudah menghirup racun yang Dugu Bo atur dalam formasi racun segera setelah masuk, fungsi tubuhnya dengan cepat turun. Saat ini di tangan Liu Erlong, hewan itu tidak berdaya seperti hewan pada umumnya. Liu Erlong pada dasarnya tidak memberikan waktu untuk bersiap berjuang. Lampu merah menyala dari seluruh tubuhnya. Dengan senyuman di wajahnya berkata kepada semua orang, "Aku akan membawa anak kecil ini ke samping untuk bermain sebentar, kamu lakukan sisanya." "Rongrong, tutupi matamu dan ikuti guru." Ning Rongrong dengan bodoh menatap Liu Erlong, kakinya tidak bergeser satu langkah pun. Wajahnya dengan jelas menunjukkan ekspresi kecewa. Ekspresi Liu Erlong menjadi dingin. "Apa? Anda tidak percaya guru Anda memiliki kemampuan untuk menaklukkan binatang lapis baja unicorn ini? Tidak apa-apa juga, tidak perlu menutupi mata Anda. Guru akan memberimu kelas." Aku. Ketika Ning Rongrong panik dan kehabisan akal, matanya tiba-tiba menghitam saat sepotong kain terentang dari belakangnya, membutakan matanya. Tepat ketika dia semakin panik, suara magnetis lembut Oscar naik ke samping telinganya. "Rongrong, jangan takut. Guru Erlong memiliki niat baik. Aku akan pergi bersamamu. Dengan saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Guru Erlong, bolehkah saya ikut?" Liu Erlong melirik Oscar, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu datang bersama. Namun, Anda seorang pria, tidak perlu menutupi mata Anda. Meningkatkan sedikit pengalaman Anda juga bagus." Sambil berbicara, dia sekali lagi memutar binatang lapis baja unicorn yang sekarang sudah sadar kembali di tangannya saat dia mulai berjuang, mengandalkan kekuatan kasar yang melemparkan binatang lapis baja unicorn lebih jauh ke dalam formasi racun, ke dalam sebidang hutan di samping. Oscar menarik tangan Ning Rongrong dan mengikuti. Saat ini Ning Rongrong tanpa sadar mengambil keuntungan penuh dari cengkeraman Oscar di tangannya, menggenggam tangannya seperti penyelamat hidup jerami padi. Flander menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oscar anak ini ternyata sangat berani. Sungguh, Erlong itu. Setelah bertahun-tahun, cacat lamanya menjadi lebih intens. Saat dia berbicara, pandangannya melayang ke Grandmaster dengan cahaya menegur. Grandmaster tidak bertemu dengan tatapan Flander, tetapi menundukkan kepalanya, apa yang dia pikir tidak diketahui. "Little Sun,
Apakah kamu sudah memikirkan makhluk roh apa yang kamu inginkan? Aku dan gurumu Zhao akan menyelesaikannya untukmu. Flander bertanya dengan keras pada Tang San. Mata Tang San menunjukkan cahaya ragu-ragu. Tepatnya, di antara makhluk roh di luar ada beberapa yang cocok untuknya, tapi dia memilih makhluk roh yang berbeda. Jalan kultivasi sebenarnya memiliki banyak perbedaan. Meskipun cincin roh keempat tidak sepenting yang ketiga, cincin itu memiliki efek penghubung. Sekali dipilih, dia tidak akan dapat mengubah arah perkembangan masa depannya. Oleh karena itu dia ragu-ragu, tidak tahu persis apa yang harus dipilih untuk dirinya sendiri. Pada saat ini Grandmaster angkat bicara, pilihlah manusia menghadapi laba-laba iblis. Ini kira-kira mendekati 6.000 tahun kultivasi, dibandingkan dengan makhluk roh lain di luar, menyerap cincin rohnya seharusnya tidak menjadi masalah. Ini adalah jenis yang sama dengan makhluk roh yang Anda buru terakhir kali, jadi selama Anda menyerap energinya, Anda tidak hanya dapat memberdayakan cincin roh ketiga Anda, tetapi pada saat yang sama Anda mungkin juga memiliki kemampuan roh keempat untuk pertahanan diri. Tulang roh luarmu juga akan meningkat karena menyerap binatang buas dengan atribut yang sama. Ini harus menjadi pilihan terbaik Anda saat ini, dengan manfaat yang sangat besar untuk kekuatan Anda. Sambil mengatakan ini, Grandmaster memandang Tang San dengan tatapan agak bingung. Dia sudah cukup mengajari Tang San sehingga apa yang dia bisa lihat, Tang San dengan jelas juga harus bisa melihat. Karena sudah seperti ini, kenapa dia masih ragu? Manfacet Demon Spider sangat langka. Karena tirani mereka seringkali diserang bersama oleh makhluk roh lainnya. Mampu mencapai 6.000 tahun kultivasi ternyata sudah luar biasa dahsyatnya. Bagi Tang San, itu pasti memiliki efek yang luar biasa. Tetapi bertentangan dengan harapan Grandmaster, Tang San yang selalu sangat patuh sekarang menggelengkan kepalanya. Maaf, Guru, dapatkah Anda mengizinkan saya memilih cincin roh keempat ini untuk diri saya sendiri? Din Flander, Guru Zhao, saya memilih Pit Demon Spider itu. Apa katamu? Tanpa menunggu Flander dan Zhao Wuji bereaksi, Grandmaster sudah berbicara dengan khawatir dan marah, mencapai sisi Tang San dengan langkah besar, satu tangan meraih bahunya. Apakah Anda tidak waras? Tidakkah kamu melihat itu adalah makhluk roh 10.000 tahun? Selain itu, saya yakin bahwa meskipun ini adalah level 10.000 tahun, keuntungan bagi Anda sama sekali tidak lebih besar dari laba-laba setan berwajah manusia. Jangan lupa, Anda memiliki tulang roh eksternal yang unik. Memperkuat bahkan lebih penting lagi dengan memperkuat rumput perak biru Anda. Mendengar pilihan Tang San, bagaimana mungkin Grandmaster tidak cemas? Dia dengan jelas memahami bahwa meskipun muridnya ini memiliki roh kembar, tanpa menyelesaikan masalah tubuhnya yang runtuh dari atribut yang berlebihan kemudian dari roh kedua, saat ini dia masih hanya seorang guru roh rumput perak biru. Seiring dengan peningkatan kekuatan roh dan cincin roh bertambah, standar limbah roh Blue Silver Grace ini akan mengungkapkan lebih banyak dan lebih banyak kelemahan. Baik roh harimau putih Dai Mubai dan roh Phoenix Ma Hongjun tidak diragukan lagi adalah roh kelas 1, dan kemampuan roh mereka juga akan menjadi semakin menakutkan karena fondasi mereka. Tapi Tang San tidak seberuntung itu. Dan meskipun Blue Silver Grace memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan Fire Phoenix atau Evil Eye White Tiger, apalagi roh pendukung nomor 1 Seven Treasure Glazed Tile Pagoda. Di antara 6 Shrek Seven Devils lainnya, ada satu roh yang lebih kuat darinya. Jika Tang San tidak memiliki banyak pengetahuan, kepala dingin, serta mendapatkan tulang roh eksternal manusia menghadapi setan laba-laba di peringkat ke-30, maka sekarang kekuatannya sudah jauh dari yang lain. Tentu saja, Grandmaster tidak pernah percaya senjata tersembunyi Tang San dan racun yang dia pelajari dengan Poison Douluo bisa berpengaruh. Di dunianya, sebagai guru jiwa, kekuatan diri sendiri adalah yang paling penting. Saat ini Grandmaster sangat gelisah karena alasan-alasan ini. Pertumbuhan paling penting dari pemilihan Spider-Man Facet Demon kedua untuk cincin rohnya adalah 8 tombak laba-laba. Meskipun Grandmaster tidak bisa memastikan ke level apa 8 laba-laba tombak akan tumbuh, 8 tombak laba-laba pasti akan meningkat, dan juga akan meningkatkan kekuatan Tang San. Dengan kemampuan evolusi tulang roh eksternal ini, kekuatan Tang San tidak akan terlalu jauh tertinggal dari yang lain. Tapi sekarang meskipun dia tidak bisa mengatakan pilihan pertama Tang San dari laba-laba setan pit itu tidak baik, untuk perkembangannya di masa depan, itu jelas tidak sebagus laba-laba setan yang dihadapi manusia. Laba-laba setan pit dan laba-laba setan yang dihadapi manusia sama-sama dianggap sebagai keberadaan tingkat atas di antara makhluk roh arachnida. Mereka hanya berjalan di rute yang berbeda. The Manfacet Demon Spider dikenal luas karena kekuatan serangan tirani dan toksisitas ekstrim, sedangkan Pit Demon Spider memburu musuhnya dengan cara yang berbeda. Meskipun tidak setenar Manfacet Demon Spider,
Ia juga tidak begitu kecanduan membunuh, tetapi Man-Faced Demon Spider juga tidak bisa dibandingkan dengannya dalam bahaya tersembunyi. Man-Faced Demon Spider berspesialisasi dalam teror, kecepatan, dan kekuatan serangan yang kuat, tetapi Pit Demon Spider paling baik dalam memanfaatkan medan untuk membuat semua jenis jebakan untuk lawan, mengandalkan kemampuan khususnya untuk menjerat mangsanya. Benang laba-laba benar-benar berbeda dari laba-laba setan berwajah manusia. Itu tidak beracun, tapi bisa berbentuk apa saja. Berbeda dengan penggunaan tunggal laba-laba iblis berwajah manusia, itu digunakan untuk mengubur lawan hidup-hidup. Dalam kekuatannya, laba-laba setan Pit jelas bukan tandingan laba-laba setan berwajah manusia dalam serangan frontal. Tetapi jika itu diberi medan yang dikenal atau mungkin diizinkan untuk membuka jarak, maka laba-laba setan berwajah manusia pasti akan mati. Di luar formasi racun hanya ada satu dari masing-masing. Laba-laba iblis berwajah manusia itu sendirian di luar kerumunan makhluk roh. Cahaya sedingin es berkedip-kedip di mata kecilnya, dengan penuh perhatian memperhatikan sisi mereka. Laba-laba setan Pit jelas memiliki kedekatan yang jauh lebih baik dengan hewan daripada bercampur bersama dengan makhluk roh lainnya. Bentuknya satu ukuran lebih kecil dari laba-laba setan berwajah manusia. Tetapi selama seseorang mengamati dengan cermat, orang dapat menemukan bahwa setan lubang ini laba-laba seharusnya baru saja memasuki level 10.000 tahun. Tubuh dan 8 kaki labah-labahnya ramping, tapi jelas tanpa kekuatan ramping dari Man-Faced Demon Spider. Tubuh abu-abunya tidak sedikit pun menarik perhatian di antara makhluk roh yang tampaknya sangat kuat. Tetapi di sekitar tubuhnya ada beberapa filamen kuning. Itu adalah jaring laba-laba. Cara Grandmaster melihatnya, alasan Tang San memilih Pit Demon Spider tidak diragukan lagi karena itu tidak sekejam Spider setan berwajah manusia, dan cincin rohnya akan lebih mudah diserap. Apalagi Pit Demon Spider ini memiliki 10.000 tahun budidaya. Tapi pilihan seperti itu jelas tidak bijaksana. Jauh dari hasil yang bagus bahwa laba-laba iblis berwajah manusia 6.000 tahun dapat memberikan tulang roh luarnya. Tapi, yang tidak diharapkan Grandmaster adalah saat Tang San menatapnya, matanya sangat tegas, "Guru, izinkan saya memilih Pit Demon Spider. Saya percaya, sekarang ini akan menjadi lebih berguna bagi saya." "Mengapa?" "Justifikasi itu untuk saya." Kebanggaan di lubuk hati Grandmaster jauh dari sebanding dengan Flander. Tapi saat ini melihat muridnya yang selalu pintar tanpa diduga tidak mematuhinya, suaranya jelas menjadi lebih dingin. Tetapi dia juga bukan senior yang otokratis, oleh karena itu dia ingin Tang San memberitahu alasannya. Tang San hanya berbicara dengan sangat sederhana, sekaligus menjelaskan alasannya memilih Pit Demon Spider. "Guru, saya memilihnya karena turnamen Akademi Master Jiwa tingkat lanjut akan segera dimulai." Grandmaster pertama terlihat terganggu, kemudian segera bereaksi, dinginnya es di sudut matanya mencair. Melihat murid di depannya, dia tidak bisa menahan cahaya penyesalan dari matanya. Cengkeramannya di bahu Tang San secara tidak sadar pengetatan. "Tapi, apakah kamu tidak memikirkan dirimu sendiri?" Bagaimana Tang San tidak tahu bahwa manfaat dari cincin roh laba-laba setan berwajah manusia akan lebih besar lagi. Tetapi, sementara memilih cincin roh laba-laba setan berwajah manusia akan memperkuat 8 tombak laba-laba dan pengekangan jaring laba-laba miliknya sendiri. Kemampuan roh keempatnya akan sangat mungkin hanya menjadi efek dukungan untuk kemampuan roh ketiganya. Tanpa ragu, pengekangan jaring laba-laba sangat kuat dalam pengekangan dan melengkapi teknik senjata tersembunyi Tang San dengan baik. Tetapi, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh. Bahkan setelah kekuatan roh Tang San naik ke peringkat ke-40, dengan kekuatan roh penuh dia hanya bisa menggunakannya 4 kali. Jika cincin roh keempat memperkuat yang ketiga, maka mungkin kemampuan menahan akan tumbuh lebih kuat. Tetapi pada saat yang sama konsumsi kekuatan roh akan sangat besar. Itu sangat mungkin menjadi serangan sekali pakai. Ini tentu saja tidak masalah ketika menghadapi lawan satu, tetapi Tang San tidak lupa bahwa dia adalah bagian dari Shrek Seven Devils, dan bahkan lebih dari itu satu-satunya sistem kontrol Spirit Master di antara mereka. Sebagai jiwa dari tim, dengan turnamen Akademi Master Jiwa lanjutan yang akan dimulai, dia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi harus mempertimbangkan seluruh tim secara keseluruhan. Meskipun laba-laba setan Pit tidak dapat memperkuat tulang roh eksternal Tang San seperti laba-laba setan yang dihadapi manusia, Tang San yakin bahwa cincin roh laba-laba setan Pit pasti akan meningkatkan kemampuan kendalinya. Selain itu, sangat mungkin bisa menjadi kemampuan tipe kontrol kelompok. Ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi tim seperti Shrek Seven Devils. Dalam pertarungan tim tidak perlu diragukan lagi keunggulan kemampuan crowd control. Untuk menyeimbangkan celah bantuan untuk dirinya sendiri antara Pit Demon Spider dan Man-Faced Demon Spider, serta sedapat mungkin tidak membiarkan dirinya tertinggal di belakang yang lain. Setelah mempertimbangkan dengan cermat bahwa 10.000 tahun Pit Demon Spider jelas merupakan yang terbaik. Pilihan. Grandmaster memahami semua ini, dan diam-diam menghela nafas dengan penyesalan.
Meskipun pilihan Tang San bukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, tidak diragukan lagi itu yang paling tepat. Pandangannya tentang gambaran besarnya sudah melampaui pandangannya sendiri. Memiliki murid yang tidak mementingkan diri sendiri membuatnya merasa bahagia di satu sisi, tetapi pada saat yang sama juga agak menyesal. Guru, mungkinkah laba-laba iblis pit ini juga akan memberiku tulang roh? Tang San menghibur Grandmaster dengan caranya sendiri. Grandmaster mendengus, berkata, Little San, meskipun tubuhmu sudah lebih tangguh daripada Mubai dan juga memiliki energi dari level yang melampaui cincin roh, jangan lupa bahwa kali ini kamu melewatkan 5.000 tahun kultivasi. Apakah Anda percaya bahwa Anda berhasil menyerap makhluk roh 10.000 tahun? Demi tim, lebih penting lagi untuk tidak membahayakan diri sendiri, paham? Oleh karena itu saya akan bersikeras menurut pendapat saya. Pria berhadapan dengan laba-laba setan masih merupakan pilihan terbaik untuk Anda. Tang San mengencangkan tinjunya. Grandmaster, percayalah padaku, aku pasti bisa melakukannya. Saya pernah meminum 2 herbal harta karun di tempat Dugubo. Kedua ramuan ini memiliki efek pengembangan otot dan pertukaran esensi pada tubuh saya. Menciptakannya kembali dari tulang, fisik saya bahkan lebih tangguh dari yang Anda bayangkan. Apalagi di sini saya masih punya keunggulan lain. Mengambil 2 ramuan harta karun abadi itu membuatku menyerap cincin roh di tempat khusus. Jadi, saya praktis memiliki kepastian 90% untuk berhasil. Tidak mungkin, kecuali 100%, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil kesempatan. Kali ini pembicara bukanlah Grandmaster, melainkan Xiao Wu dengan tenang mendengarkan dari sisi mereka. Bahkan Tang San mau tidak mau dikejutkan oleh kegelisahan mendadak Xiao Wu. Xiao Wu, jangan seperti itu. Dengar, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Xiao Wu menatap Tang San, matanya penuh dengan ketegaran, benar-benar di luar pertanyaan. Bahkan jika itu adalah binatang roh 9.000 tahun, saya akan percaya Anda bisa mencobanya. Tetapi binatang roh yang telah menembus 10.000 tahun adalah konsep yang sama sekali berbeda dari binatang roh 1.000 tahun. Ada perubahan kualitatif dari 100 tahun menjadi 1.000 tahun, dan dari 1.000 tahun menjadi 10.000 tahun adalah perubahan kualitatif yang sama. Apakah menurut Anda cincin roh binatang roh 10.000 tahun begitu mudah diserap? Pertama, apalagi serangan energi yang luar biasa, akan sulit bagi Anda untuk menahan hanya guncangan jiwa yang tersisa setelah kematiannya saat Anda menyerapnya. Kejutan jiwa? Apa itu? Tidak hanya Tang San, bahkan Grandmaster dikejutkan oleh kata-kata Xiao Wu. Dia belum pernah mendengar konsep seperti kejutan jiwa. Xiao Wu dengan tenang menjelaskan, kejutan jiwa adalah kemampuan khusus yang muncul setelah monster roh tingkat tinggi mati, tapi sebelum jiwanya menghilang. Hanya makhluk roh 10.000 tahun atau lebih yang dapat memilikinya. Secara umum, untuk menyerap cincin roh binatang roh 10.000 tahun membutuhkan setidaknya peringkat ke-50 atau di atas kekuatan roh. Pada saat itu, guru jiwa sudah memiliki tingkat fungsionalitas tertentu di semua aspek, dan kekuatan mental juga telah matang sampai batas tertentu. Tetapi meskipun demikian, Anda harus sangat berhati-hati saat menyerap cincin roh 10.000 tahun. Selain energi yang terkandung dalam cincin roh, ada juga bahaya kejutan jiwa ini. Untuk orang dewasa, dan terlebih lagi guru jiwa peringkat 50, ketika tubuh dan pikiran telah matang, efek kejutan jiwa seperti itu akan berkurang secara substansial. Secara umum, Spirit Masters tidak akan disakiti. Tapi sang kecil, saat ini usiamu baru 14 tahun, tubuhmu masih jauh dari kedewasaan, dan kekuatan rohmu hanya peringkat 40. Bagaimana Anda bisa mengambil risiko? Bahkan jika tubuh Anda dapat menahan serangan energi, jika pemandangan pikiran Anda dihancurkan oleh kejutan jiwa, Anda akan menjadi idiot. Memahami? Mendengarkan Xiao Wu, Grandmaster tidak bisa menahan nafas. Xiao Wu, bagaimana kamu tahu ini? Xiao Wu tampak bingung sejenak, menundukkan kepalanya, ibuku memberitahuku. Guncangan jiwa, syok jiwa. Ada cahaya yang merenung di mata Tang San. Xiao Wu percaya dia sudah memindahkannya. Kamu bilang kamu akan selalu melindungiku. Itulah mengapa Anda tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Anda. Saya mohon, dengarkan Grandmaster, bahwa laba-laba setan berwajah manusia 6.000 tahun itu masih bagus, mengapa mengambil risiko pada cincin roh 10.000 tahun? Tang San tentu saja tidak akan menjelaskan kepada Xiao Wu apa yang membuatnya memilih laba-laba setan lubang, tetapi keputusannya tidak melemah karena kata-kata Xiao Wu. Jika saya dapat menghindari guncangan jiwa, apakah itu berarti saya dapat mencobanya? Awalnya saya hanya memiliki kepastian 90%, tetapi setelah mendengarkan Anda, saya memiliki kepastian 100% sebagai gantinya. Tang San mengusap kepala Xiao Wu, wajahnya menjadi rileks.
Xiao Wu dengan ragu menatapnya, aku tidak mempercayaimu. Kamu tidak membodohiku. Tang San bertanya, apa aku pernah menipu kamu? Xiao Wu tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tang San berkata, Xiao Wu, Anda lupa saya makan ramuan harta karun abadi, bulan purnama mengenakan embun musim gugur. Dengan peringatanmu, dengan mengandalkan mata setan ungu, aku memiliki kepastian mutlak dalam membuat makhluk roh 10.000 tahun itu tidak dapat membuatku shock jiwa. Saya bahkan bisa secara substansial mengurangi kebenciannya. Percayalah, saya tidak akan bermain-main dengan hidup saya. Kamu benar, aku masih membutuhkan hidup ini untuk melindungimu di masa depan. Melihat Tang San, Xiao Wu tiba-tiba tersenyum. Senyumannya sangat indah, terutama di mata Tang San bahkan lebih sempurna. Menarik jalinan kalajengking di depan, Xiao Wu melangkah maju, seluruh tubuhnya praktis ditempelkan ke Tang San, bibir merah lembut berkumpul di telinga Tang San, diam-diam berkata, baiklah, pergilah. Hanya saja, kamu harus ingat, jika kamu mati, maka aku akan menemanimu. Meskipun suaranya sangat pelan, kekuatan guncangan yang dibuat di telinga Tang San sebanding dengan adegan ledakan Liu Erlong beberapa malam yang lalu. Terutama kata-kata terakhirnya yang penuh dengan kepastian. Jelas dia tidak bercanda. Sejujurnya, saat ini hati Tang San mulai ragu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia hanya memiliki kepastian 90% dalam menyerap cincin roh laba-laba iblis pit. Bahkan jika dia bisa menghindari kejutan jiwa dengan peringatan Xiao Wu, dia masih memiliki kepastian 90%. Penyerapan tingkat yang lebih tinggi, jika ada elemen yang tidak pasti dapat muncul dan dia tidak dapat mundur, bagaimana itu bisa berjalan dengan baik untuk Tang San? Tang San tentu saja tidak mau mati, dan dia bahkan lebih tidak mau bermain-main dengan nyawanya dan Xiao Wu. Tetapi saat ini dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Benar-benar memilih Manfacet Demon Spider itu? Tidak. Dalam sebuah blink dia berpikir jernih lagi. Dia tidak akan menarik kembali keputusan yang telah dia buat. Saat melakukan sesuatu, meskipun persiapan yang memadai itu penting, yang tidak kalah pentingnya adalah keyakinan akan kesuksesan. Apa yang dikatakan Xiao Wu sama dengan mendorongnya ke tepi. Sama seperti terakhir kali ketika dia mengambil kesempatan untuk menyerap cincin roh laba-laba setan berwajah manusia. Untuk Xiao Wu dia pasti bisa bertahan, dan bahkan lebih, dia masih memiliki persiapan. Memikirkan hal ini, Tang San mengangguk dengan tegas ke Xiao Wu, lalu menoleh ke Flender. Din, Guru Zhao, saya akan merepotkan Anda. Saya ingin Pit Demon Spider itu. Flender dengan tegas berkata, Little Sun, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Anda harus memahami konsekuensi dari menyerap sesuatu seperti itu. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun, Din, saya pasti akan berhasil. Jangan lupa, saya memiliki 2 roh, dan saya masih memiliki tulang roh eksternal dan jamu harta karun abadi. Apa itu binatang roh 10.000 tahun? Yah, ambisius. Maka saya akan mendoakan Anda sukses. Flender melihat keyakinan untuk terus maju di mata Tang San. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, bahkan Grandmaster dan Xiao Wu tidak bisa membujuknya. Saat ini, tidak jauh di dalam hutan, ledakan demi ledakan terus bergema. Meskipun tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih bisa membayangkan nasib menyedihkan dari binatang lapis baja unicorn itu. Pada saat yang sama, hal itu membuat resolusi semua orang untuk tidak memprovokasi Liu Erlong semakin gigih. Orang perlu curhat, dan wanita khususnya. Liu Erlong tidak dapat bersama dengan orang yang paling dia cintai, membuat niat membunuh aslinya tumbuh mendekati hiruk-pikuk. Dia dilahirkan sebagai seorang wanita, tetapi tidak pernah memiliki masa kanak-kanak. Untuk menjadi lebih kuat, untuk memberikan keadilan bagi ibunya, dia telah bekerja keras praktis tanpa istirahat sebagai seorang anak. Tapi hasil akhirnya, sebelum dia bisa mendapatkan kesuksesan dan pengakuan, ibunya sudah pergi jauh. Sejak saat itu, pembantaian adalah kesenangan terbesarnya, hanya melihat darah musuhnya bersemi di tangannya, melihat kehidupan musuhnya menetes dari jari-jarinya, akankah dia merasa rileks dan senang. Setelah itu, rasa sakit yang luar biasa dari perselingkuhan yang bahkan lebih tragis antara dia dan Grandmaster membuat darahnya membersihkan hutan makhluk roh. Tempat yang dibantai sejak itu tidak dapat ditebus. Bertemu dengan tangannya, bahkan jika itu hanya kejahatan kecil, itu akan tetap padam tanpa kesempatan hidup. Sampai Flender melihatnya lagi suatu hari, dan setelah terus-menerus meluruskannya, Liu Erlong agak menahan diri. Setelah berpisah dengan Flender, dia mendirikan Blue Tyran Academy,
mengembangkan karakternya sendiri di hutan akademi untuk menahan naluri membunuhnya. Munculnya Grandmaster adalah hal yang baik dan buruk menurut Liu Erlong. Yang bagus adalah mereka akhirnya bisa bertemu lagi, menyalakan kembali api harapan di hati Liu Erlong. Tapi di saat yang sama, hati yang dia tenangkan dengan susah payah mendidih sekali lagi. Dan setelah ditolak oleh Grandmaster beberapa kali, haus darah di hatinya meledak lagi, bahkan lebih serius dari sebelumnya. Jika bukan karena Flander dan Grandmaster ada di sini, serta beberapa anak ini, mungkin haus darahnya akan mengekspresikan dirinya dengan lebih keras. Flander mengerti ini, dan tentu saja Grandmaster juga mengerti. Tapi sekarang siapa di antara mereka yang bisa membujuk Liu Erlong? The Flying God Claw bersinar seperti kilat, secara akurat mendarat di Pit Demon Spider. Mungkin itu karena pengalaman binatang lapis baja unicorn sebelumnya telah dilihat oleh makhluk roh yang kuat ini, dan mungkin juga karena mereka terlalu cerdas, tapi seketika itu juga melihat cakar dewa terbang akan menangkap laba-laba setan pit, lubang 10.000 tahun itu. Demon Spear tiba-tiba bergerak dengan cepat, lapisan jaring laba-laba kuning melesat dari bawah kakinya, menghalangi bagian depannya seperti perisai. Dengan dua suara PU-PU, cakar dewa terbang meraih jaring laba-laba. Flander dan Zhao Wuji buru-buru mengendalikan cakar dewa untuk terbang kembali, tetapi membuat mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama ketika cakar terbang kembali, begitu pula jaring laba-laba kuning besar. Menggunakan satu frasa untuk menggambarkan keadaan mereka saat ini, itu adalah berjalan langsung ke dalam perangkap. Pit Demon Spider 10.000 tahun bahkan lebih licik daripada yang dibayangkan semua orang, tidak hanya mengirim kembali jaring laba-laba dengan cakar dewa terbang, tetapi pada saat yang sama ketika Pit Demon Spider mundur dengan sangat cepat, menghindari monster roh besar, dan apalagi berlari dengan cepat menuju hutan. Ia bergerak cepat, tidak kalah dengan Manfacet Demon Spider.